hidup Syekh Abu Bakar bin Salim. Orang yang ketika di majelis ilmu, di majelis maulid sering berbicara, maka dikhawatirkan Allah bisukan ketika menjelang sakaratul maut. Maksudnya apa? Maksudnya dikhawatirkan Allah nggak izinkan dia untuk mengatakan kalimat la ilaha. Saya tanya orang Karawang, ibu-ibunya siap tenang, siap khusyuk? Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin bi Muhammadin wa anqadana min dzulmatin jahli wa dayajil. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsutu karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-musabab bi fatihil lisan wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antara nikmat terbesarnya adalah nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat Allah jadikan kita para pencinta majelis maulidnya baginda Nabi besar Muhammad, yang sama-sama kita takdimi, kita hormati Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Attas, mata Allah bitoli hayati syarifah, amin. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah tambah keistiqomahannya, amin amin ya rabbal. Dan juga para habaib, para alim ulama yang hadir pada siang hari ini, para kiai, para ajengan, mudah-mudahan hadirnya beliau-beliau ini menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berkumpulnya kita pada siang hari ini karena adanya Nabi Muhammad. Kalau bukan karena ada Nabi, maka tidak ada perkumpulan pada siang hari ini. Kalau bukan karena ada Nabi, maka enggak akan ada umat Islam, enggak akan ada bumi ini. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, tidak akan aku ciptakan alam dunia beserta isinya. Nabi yang kita peringatin maulidnya pada siang hari ini, seorang yang dikatakan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab maulidnya, karena sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khalaqan wa khuluqa, insan terbaik dalam segi penciptaan dan budi pekerti. Seorang yang dikatakan dalam syair wajwalu minka lam talidin nisa, paling tampannya lelaki yang wanita dimanapun di dunia gak pernah melahirkan bayi setampan Sayyidina Muhammad. Kalau kita mau tahu bagaimana tampannya Nabi, maka dengar apa kata para sahabat. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi, yang tiap hari sering secara langsung memandang wajah Rasul. Mereka mengatakan marwaitu qoblahu wala ba'dahu misluhu. Kita gak pernah melihat dari sebelumnya dan setelahnya wajah yang tampannya seperti baginda Nabi besar Muhammad. Nabi SAW memiliki wajah yang ketika dipandang membuat tenang, membuat sejuk setiap orang yang melihatnya. Zalul gham, menghilangkan sumpek, menghilangkan galau setiap orang yang melihatnya. Bahkan bulan purnama yang indah pun iri dengan cahayanya Rasulullah. Saya tanya, bulan purnama indah tidak? Bulan purnama indah tidak? Tapi seindah-indahnya bulan purnama, kalau yang bilang indahnya orang Indonesia, kalau yang bilang indahnya orang Karawang, ini biasa hadirin. Kenapa? Karena hobinya, kesukaan orang Indonesia ini bukan lihat bulan purnama,
Orang Indonesia nih hobinya kalau mau liburan perginya ke pantai, betul. Orang Karawang nih kalau mau liburan perginya ke gunung, betul. Tapi orang Arab yang hidup di zaman Nabi, yang tinggal di Mekah, di Madinah, mereka tinggal di daratan Arab yang luas. Mau ke pantai nggak bisa, jauh. Kalau mau ke gunung, di gunungnya nggak ada pemandangan, nggak ada pepohonan. Satu-satunya hiburan orang Arab pada zaman dahulu adalah memandang bulan purnama. Makanya hadirin, zaman dulu itu orang Arab di zamannya Nabi, kalau udah datang malam 14, ini girangnya senangnya luar biasa. Kenapa? Karena nggak ada hiburan selain memandang bulan purnama. Pernah pada saat malam 14, pada saat sempurnanya bulan purnama, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan selendang merah. Kemudian datang sahabat Jabir bin Sumairah. Ini Jabir bin Sumairah niat awalnya ingin menghibur dirinya, ingin melihat bulan purnama. Tapi ini ibu, sahabat Jabir ketika melihat wajahnya Nabi kagum, kaget. Ini sahabat Jabir memandang bulan purnama, memandang wajah Nabi. Balik lagi lihat bulan purnama, balik lagi lihat wajahnya Nabi. Mengatakan, lahwa indi asatan minal ghamak. Ya Rasulullah, aku mendapati wajahmu ini jauh lebih indah daripada bulan purnama. Karena syamsi tajri ala wajhi, seakan-akan matahari berjalan di atas wajahnya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang kalau keringetan mengeluarkan aroma harum yang luar biasa. Kita ini orang Karawang, andaikan olahraga keringetan, keringat kita bau tidak? Bau apa? Bau banget. Bau banget, betul. Betul. Itu Nabi hadirin. Kalau lagi berkeringat, para sahabat berebut ingin dapetin keringatnya Nabi. Untuk apa? Untuk dijadikan itir, minyak wangi terbaik yang mereka miliki. Makanya Ummu Salamah ketika ditanya, menjawabnya, kita nggak pernah menemukan minyak yang lebih wangi, yang lebih tahan lama, lebih dari keringatmu ya Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gak hanya sempurna dalam segi penciptaan, tapi sempurna dalam segi akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmatku untuk seluruh alam semesta. Bu, ibu, makanya kita kalau ditanya sama orang, apa kenikmatan terbesar umat akhir zaman? Kenikmatan terbesar umat akhir zaman adalah diutusnya baginda Nabi besar Muhammad, seorang yang rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam semesta, rahmat untuk manusianya, untuk tumbuhannya, untuk hewannya. Ibu, rahmatnya Nabi gak hanya pada keluarganya, kasih sayangnya Nabi gak hanya sama sahabat, sama umatnya, bahkan sama orang kafir sekalipun. Nabi rahmat hadirin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih hidup selalu membiasakan diri memberi makan pengemis buta Yahudi di ujung pasar kota Madinah. Jadi ini bu, ibu, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu suka memberi makan pengemis buta. Buta tahu buta? Ini pengemis buta Yahudi bukan sembarang Yahudi. Orang Yahudi yang tiap hari memfitnah, mencaci maki Nabi tanpa sebab. Dia katakan kepada setiap orang yang mendekatinya, "Hai kau, jangan dekatin Muhammad. Muhammad ini penipu, tukang sihir. Kalau kau sering dekat-dekat dengannya, maka kau akan terpengaruh dengannya." Ini kata-kata yang dia lontarkan kepada setiap orang yang mendekatinya. Termasuk ketika Nabi memberi dia makan, dia ngoceh terus depan Rasul. Dia mengatakan, "Hei kau jangan dekati Muhammad. Muhammad ini penyihir, tukang tipu. Kalau kau sering dekat-dekat dengannya, maka kau akan terpengaruh dengannya." Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam enggak ngebalas sepatah kata pun. Kenapa? Nabi manusia yang la yantiku anil hawa illa wahyu yuha. Enggak berkata, gak berbicara sepatah kata pun kecuali diperintah langsung sama Allah Subhanahu. Sampai ketika Nabi wafat,
Ketika Nabi meninggal, maka nggak ada lagi orang yang mau ngasih pengemis Yahudi ini makan, hadirin. Akhirnya nggak lama setelah Nabi meninggal, sahabat tercinta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertamu ke rumah anaknya Siti Aisyah, istri Nabi. Ibu pernah dengar Siti Aisyah? Ibu pernah dengar Siti Aisyah, istrinya Nabi? Ditanya sama ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai anakku Aisyah, adakah sunnah suamimu Rasulullah yang belum saya kerjakan?" Siti Aisyah menjawab, "Wahai ayahku, kau ini merupakan ahlu sunnah. Enggak ada sunnah Nabi yang tidak engkau kerjakan, tapi hanya satu." Hanya berapa? Berapa? Rasulullah ketika masih hidupnya selalu membiasakan diri memberi makan pengemis Yahudi buta di ujung pasar kota Madinah. Kemudian ini Sayyidina Abu Bakar enggak lama pulang ke rumah. Udah sampai di rumah Sayyidina Abu Bakar kumpulin itu makanan. Udah ngumpul Sayyidina Abu Bakar pergi ke pasar di ujung kota Madinah. Udah sampai di pasar dicari pengemis Yahudi itu, dicari pengemis buta itu. Udah ketemu, dikasih makan, disuapin. Tapi Bu, ini pengemis pas sama Sayyidina Abu Bakar dikasih makan, disuapin, bukannya bilang terima kasih, bukannya senang, ini malah marah Bu. Dia mengatakan, "Hei, siapa kau?" Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa memberimu makan." Kemudian ini pengemis Yahudi, pengemis buta ini marah lagi, "Bukan, kau bukan orang yang biasa memberiku makan. Orang yang biasa memberiku makan, tangan ini enggak susah menggenggam makanan tersebut. Mulut ini enggak susah mengunyah makanan tersebut. Kenapa? Karena orang yang biasa memberiku makan, dia terlebih dahulu menghaluskan makanan ini dengan mulutnya sendiri. Setelah benar-benar halus, orang yang biasa memberiku makan menyuapiku dengan penuh lemah lembut, sehingga aku enggak lagi kesulitan dalam memakan makanannya." Kemudian ini Sayyidina Abu Bakar mendengar apa yang dikatakan oleh pengemis Yahudi ini, menangis. Teringat kekasihnya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar sadar bahwa akhlaknya, bahwa perlakuannya nggak seindah akhlaknya Nabi. Sambil mengatakan, "Wahai pengemis Yahudi, wahai pengemis buta, aku memang bukan orang yang biasa memberimu makan. Aku sahabat dekatnya. Orang mulia tersebut kini telah tiada. Dia adalah Muhammad Rasulullah." Ini pengemis hadirin mendengar Sayyidina Abu Bakar menangis, kaget, mengatakan, "Benarkah wahai Abu Bakar, orang yang tiap hari aku fitnah, aku caci maki dia tanpa sebab, orang itu pula yang tiap hari mau mendatangiku dengan makanannya. Orang itu pula yang tiap hari mau menyuapiku dengan makanannya. Orang itu pula yang tiap hari mau menghaluskan makanan ini dengan mulutnya sendiri." Sambil mengatakan, "Ishad ya Abu Bakar, saksikanlah wahai Abu Bakar, anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya aku percaya orang yang namanya Muhammad ini, orang yang tiap hari aku fitnah, aku caci, aku maki ini, merupakan utusannya Allah Subhanahu." Ibu, kalau zaman dahulu banyak orang dari kafirnya, dari Yahudinya, dari Nasraninya yang hanya sepintas selewat lihat akhlaknya Nabi, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Tapi jangan sampai di akhir zaman ini, gara-gara sebagian akhlak umat Islam yang gak baik, gara-gara segelintir akhlak umat Islam yang bobrok, mereka orang kafir enggak suka, bahkan benci terhadap Islam. Naudzubillahi min. Makanya Ibu, kalau kita depan orang kafir, kita tunjukkan bagaimana akhlaknya Nabi. Kita tunjukkan bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin. Nabi SAW seorang pribadi yang sangat tegas pada saat yang tepat dan juga lemah lembut pada saatnya. Nabi mengatakan dalam hadis, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana." Bukan golongan orang dari kami. Siapa? Orang yang gak menghormati yang lebih tua darinya dan menyayangi, mengasihi orang yang lebih muda darinya. Kasih sayangnya Nabi, Ibu, kasih sayangnya Nabi
Enggak hanya sama keluarganya. Nabi seorang pribadi yang selalu mendahulukan keperluan orang lain daripada keperluan dirinya sendiri. Ibu, Nabi ini jangankan kepentingan keluarganya, kepentingan sahabatnya, kepentingan umatnya, kepentingan hewan lebih Nabi dahulukan daripada kepentingan dirinya sendiri. Ini Nabi pernah di suatu malam yang sangat dingin, Nabi baru pulang ke rumah. Nabi lagi itu kelaparan, Bu. Di rumah nggak ada makanan kecuali sedikit daripada gandum. Ibu tahu gandum? Ibu tahu gandum? Akhirnya ini gandum sama istri tercinta Siti Aisyah dibuat sebuah roti yang kecil. Setelah matang ini roti sama Siti Aisyah dihidangkan di depannya Nabi. Nabi belum makan roti ini, Bu. Masuklah kambing peliharaan tetangga ke rumahnya Nabi. Ini kambing peliharaan tetangga masuk rumahnya Nabi, ngambil makanannya Nabi, mau makan rotinya Nabi. Terus Siti Aisyah, Bu, yang tahu Nabi lagi kelaparan gak tega. Ini Siti Aisyah berdiri mau ngusir kambing tersebut. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasul? Wahai Aisyah istriku, jangan kau usir kambing tetangga kita ini. Biarkan dia memakan roti yang kau buatkan untukku. Nanti kalau ada sisanya baru aku yang makan. Akhlaknya Sayyiduna Muhammad. Akhlaknya Sayyiduna Muhammad. Orang yang punya budi pekerti paling agung. Makanya para sahabat pernah nggak lama setelah meninggalnya Nabi, lagi masih sedih-sedihnya, pernah ada seorang Baduy, seorang Arab pedalaman, orang gunung yang nggak ngerti agama. Orang Baduy ini bertanya sama Sayyidina Umar, "Wahai Umar, coba jelaskan kepadaku bagaimana akhlak orang yang namanya Muhammad dulu ketika masih hidup." Ini Sayyidina Umar ditanya kayak gini, ingat Nabi menangis, nggak bisa jawab. Kemudian ini orang Baduy mendatangi sahabat Bilal, bertanya, "Wahai Bilal, coba jelaskan kepadaku bagaimana akhlak orang yang namanya Muhammad dulu ketika masih hidup." Sayyidina Bilal ditanya kayak gini ya, sama, teringat Nabi menangis, gak bisa jawab. Kemudian ini orang Baduy, orang pedalaman, ini orang gunung mendatangi menantunya Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini orang Baduy bertanya, "Wahai Ali, aku dengar dari orang yang namanya Bilal sama Umar ini sahabat seniornya Nabi." Betul. Sahabat setianya Nabi, betul. Tapi kenapa ketika saya meminta penjelasan tentang akhlaknya Nabi, mereka berdua gak bisa jawab, bahkan mereka menangis. Kemudian, Bu, Ibu, ini Sayyidina Ali bertanya sama orang Baduy tersebut, "Coba jelaskan kepadaku bagaimana keindahan alam semesta ini." Ini orang Baduy ditanya kayak gitu bingung. Menjawab, "Wahai Ali, bagaimana mungkin aku bisa menjelaskan keindahan alam semesta, sedangkan alam semesta ini sangat luas." Kemudian Sayyidina Ali memberikan jawaban tersebut, "Kalau alam semesta saja, kalau dunia saja yang hina, yang nggak ada apa-apanya di sisi Allah, nggak bisa kau jelaskan kepada saya. Kemudian bagaimana kami para sahabat bisa menjelaskan akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad, sedangkan Nabi Dzul Khuluqil Adzim, pemilik budi pekerti yang agung." Dulu Nabi kenapa ketika berdakwah sangat mudah diterima, dan juga dulu kenapa para habaib, para wali songo ketika masuk ke Nusantara sangat mudah diterima dakwanya, karena mereka ketika berdakwah menggunakan akhlak kakeknya. Mereka para wali-wali songo, para habaib ketika masuk ke Nusantara, mereka berdakwah lebih mendahulukan adab, akhlak daripada ilmu yang mereka miliki. Makanya Sayyidul Walid, saya punya guru Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, beliau berpesan kepada kami murid-muridnya, "Ibu, ini Abu Hasan Baharun berpesan kepada kami santri-santrinya ketika ingin berdakwah, kata beliau, ijal ilmaka kamilhan wada bakat dakikon." Jadikanlah adab akhlak yang kau miliki, kalau dibandingkan dengan ilmu yang kau miliki, adab akhlakmu ini bagaikan tepung terigu, sedangkan ilmumu ini bagaikan garamnya. Maksudnya apa? Ibarat gorengan. Ibu-ibu suka bikin gorengan, ibu-ibu suka bikin bakwan.
enak. Bakwan ini gorengan kalau mau enak yang sedikit garamnya, betul. Yang dibanyakin tepung terigunya, betul. Baru bakwannya enak. Tapi kalau garamnya sama tepung terigu atau bahkan lebih banyak, maka gorengannya asin, nggak enak, betul. Begitu juga dengan dakwah. Kata Abu Ya Hasan, kalau dakwah kita pengen diterima, maka ada pahlak yang kita miliki harus jauh lebih kita kedepankan, harus jauh lebih kita unggulkan. Bandingannya ibarat adab akhlakmu itu tepung terigu, sedangkan ilmumu itu garamnya, maka insya Allah dakwanya akan diterima, betul. Tapi sebaliknya, walaupun seorang alim dalam agamanya, hafal Quran, hafal hadis banyak, hafal zubat, tapi kalau ketika berdakwah gak pakai adab, gak pakai sopan santun, maka dakwanya gak bakal diterima sama umat, betul. Betul. Makanya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita orang yang bisa meneladani akhlaknya Nabi, amin. Kita angkat tangan kita, Bu. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kita Pak sama Nabi, karena berkahnya para alim ulama yang hadir pada malam hari ini, pada siang hari ini, karena berkahnya Maulid Adiba. Allah bangkitkan kita nanti di masyar bersama Nabi, amin. Allah izinkan kita meminum telaga kausarnya Nabi, amin. Nanti ketika kita meminum telaga kausar tersebut langsung disuapin oleh tangan mulianya baginda Nabi besar Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, amin. Wa dina husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afati minal fitani. Demi menyambung silaturahmi kita, ibu-ibu atau adik-adik yang punya Instagram boleh follow Hasan_alatas 100. Apa namanya? Hasan_alatas 100. Insya Allah dakwah Islam makin kuat, amin. Hakadamini hadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.